Lalu selanjutnya ada data kuesioner atau primer. Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung. Metode pengumpulan datanya bisa melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Uji-uji SPSS untuk data primer. Uji-uji SPSS untuk data primer ini sebetulnya ada 6. Tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama, statistik deskriptif. Itu penggambaran data yang telah dikumpulkan. Lalu uji kualitas data, itu uji untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji kualitas data dibagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, uji validitas, itu uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai apabila corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Sebaliknya, apabila corrected item total correlation-nya itu kurang dari 0,3, maka item pernyataan tersebut tidak valid pada tabel item total correlation. Lalu uji reliabilitas, pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik, maka pernyataan tersebut reliable. Sebaliknya, bila pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6 pada tabel reliability statistik, maka pernyataan tersebut tidak reliable. Lalu di sini ada analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Jadi ini tuh analisis tentang orang yang belajar mandiri, punya motivasi dapat berprestasi terhadap praktikum aplikasi software. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama, kemandirian belajar atau kita simbolkan dengan B nanti. Lalu motivasi berprestasi, simbolnya M. Lalu prestasi praktikum aplikasi software SPSS, simbolnya W. Lalu ini untuk yang kemandirian belajar mempunyai 3 indikator dan 6 butir pernyataan. Lalu yang motivasi berprestasi punya 2 indikator dengan 5 butir pernyataan. Lalu yang prestasi praktikum aplikasi software SPSS mempunyai 2 indikator dengan 7 butir pernyataan. Ini ada keterangan dari setiap jawaban pernyataan-pernyataan yang diberikan. Yang 1 itu sangat tidak setuju, yang 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan ini pernyataan dari kemandirian belajar. Lalu ini pernyataan dari motivasi berprestasi. Lalu ini pernyataan dari prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya, kita pilih datanya yang ingin kita uji. Pertama kita ubah desimalnya. Lalu di sini ada seperti yang sudah saya bilang, B itu untuk kemandirian belajar.
B01 itu maksudnya pernyataan pertama dari kemandirian belajar. B02 itu pernyataan kedua dari kemandirian belajar dan seterusnya. Lalu yang M itu untuk motivasi berprestasi. Sama seperti yang B, yang M01 itu pernyataan pertama dari motivasi berprestasi, M02 itu pernyataan kedua dari motivasi berprestasi dan seterusnya. Lalu yang W juga sama, yang W itu untuk prestasi praktikum aplikasi software SPSS. W01 artinya pernyataan pertama dari prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Yang W kedua itu pernyataan kedua dari prestasi praktikum aplikasi software SPSS dan seterusnya. Lalu kita ke variable view. Untuk values-nya dari yang B1 sampai dengan W7 kita beri values 1 itu sangat tidak setuju. Dua itu tidak setuju. Tiga itu netral. 4 itu setuju. 5 itu sangat tidak setuju. Sangat setuju. Lalu kita klik OK. Yang pertama kita analisis deskriptif statistiknya dulu. Kita klik analyze deskriptif statistik, frekuensi. Selain nama, kita pindahkan ke variabel S. Lalu kita klik statistik. Kita checklist mean, median, mode, sum, standar deviasi, variance, minimum, maksimum, continue, lalu OK. Ini hasil outputnya, jumlah datanya ada 171. Lalu kita bisa lihat mean, median, mode, standar deviasi, variance, minimum, maksimum, sumnya. Kita lihat di frekuensi tabelnya, yang gender, laki-laki ada 109, perempuan ada 62. Lalu kelas, untuk akuntansi A ada 64, akuntansi B 71, akuntansi C 36. Lalu untuk uji yang selanjutnya itu uji reliabilitas. Kita klik analyze, terus scale, reliability analysis. Pertama kita pindahkan dulu yang B1 sampai dengan B6. Lalu kita klik statistik. Yang di deskriptif for-nya itu kita checklist semua. Lalu klik continue. Klik OK. Lalu kita ulangi cara tadi. Sekarang kita pindahkan yang M1 sampai dengan M5. Lalu klik statistik. Pastikan yang ini sudah di checklist semua. Continue, lalu OK. Ulangi lagi. Sekarang pindahkan yang W1 sampai dengan W7.
Lalu lihat lagi statistiknya, sudah di checklist semua. Kita klik OK. Lalu pertama kita uji validitas untuk yang kemandirian belajar. Kita lihat di tabel item total statistik di corrected item total correlation-nya, itu nilainya semuanya itu lebih dari 0,3. Artinya item pernyataan kemandirian belajar itu valid. Lalu kita lihat untuk uji reliabilitasnya di tabel Cronbach alpha-nya itu 0,767 yang artinya lebih dari 0,6. Berarti data ini reliable. Selanjutnya kita lihat yang M atau motivasi berprestasi. Kita lihat corrected item total correlation-nya itu juga semuanya lebih dari 0,3, artinya item pernyataan motivasi berprestasi itu semuanya valid. Lalu nilai Cronbach alpha-nya itu 0,818, ya, yang artinya lebih besar dari 0,6. Berarti data ini reliable. Selanjutnya yang W atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nilai corrected item totalnya juga lebih dari 0,3 semua, yang artinya item pernyataan prestasi praktikum aplikasi software SPSS ini valid. Valid semua pernyataannya. Lalu dinilai Cronbach alpha-nya 0,778, yang artinya lebih besar dari 0,6. Berarti data ini reliable. Lalu selanjutnya kita uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Pertama, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka artinya normal. Sebaliknya, apabila signifikan kurang dari 0,05, maka artinya tidak normal. Uji multikolonialitas itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kita bisa lihat nilai statistik VIF-nya apabila kurang dari 10, itu artinya tidak ada kolerasi. Lalu nilai collinearity tolerance-nya lebih dari 0,1, itu juga artinya tidak ada kolerasi. Apabila dua syarat ini memenuhi, maka model regresi tidak ada kolerasi. Lalu uji heteroskedastisitas, uji untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila titiknya tersebar, maka artinya no homo atau tidak ada masalah. Sebaliknya, apabila titiknya tidak tersebar atau menumpuk, maka artinya homo atau ada masalah. Lalu uji statistik F adalah uji untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen.
Apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini kita pakai data yang tadi. Pertama-tama kita jumlahkan dulu nilai B01 sampai dengan B06, lalu nilai M01 sampai dengan M05, lalu W01 sampai dengan W07. Caranya klik transform, compute variable, lalu target variabelnya pertama kita cari total B dulu. Lalu ini B01 tambahkan ke sini plus B02 plus B03 plus B04 plus B05 plus B06. Lalu klik OK. Lalu kita hitung total M. M01 plus M02 plus M03 plus M04 plus M05. Kita klik OK. Lalu ulangi lagi untuk menghitung total W. W01 plus W02 plus W03 plus W04 plus W05 W06 plus W07. Lalu total W-nya ada di sini. Kita ubah dulu jadi 0 ya. Desimalnya kita ubah jadi 0. Oke. Lalu di variabel view-nya pastikan untuk total B, M, dan W-nya itu scale semua. Lalu kita uji asumsi klasik datanya, kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu statistik kita checklist model fit, estimates, dan collinearity diagnostik. Kita klik OK. Yang di plots, Y-nya itu recit, X-nya zebra. Lalu di save residual unstandardized-nya kita checklist. Lalu continue. Klik OK. Kita kembali ke data. Kita klik Analyze lagi. Lalu non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Tes unstandardized ini kita pindahin ke tes variable list. Lalu klik OK. Ini dia hasil outputnya. Pertama kita lihat di table one sample KS-nya. Kita lihat nilai signifikannya itu lebih dari
0,05. Artinya data ini normal. Selanjutnya kita uji heteronya. Kita lihat di sini datanya menyebar ya, tidak ada yang menumpuk. Artinya ini no homo atau tidak ada masalah. Lalu kita lihat tabel koefisiennya. Untuk nilai VIF-nya itu semuanya kurang dari 10. Lalu toleransinya itu lebih dari 0,1. Artinya tidak ada kolerasi. Lalu kita uji koefisien determinasinya di tabel modal Sumari. Kita lihat R-square-nya itu 0,542 atau 54,2%. Artinya motivasi berprestasi dan kemandirian belajar berpengaruh 54,2% kepada prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu sisanya itu 45,8% itu berpengaruh terhadap variabel yang tidak diuji di sini. Lalu untuk uji F kita lihat di tabel ANOVA. Nilai signifikannya itu 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independennya itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu variabel dependennya itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu kita uji T di tabel koefisien. Nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Artinya secara bersama-sama variabel B dan M berpengaruh terhadap W. Lalu kita lihat nilai B-nya itu kan positif. Kalau positif itu artinya semakin besar kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, akan semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya. Sebaliknya kalau nilainya negatif, itu semakin kecil kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, akan semakin rendah pula prestasi praktikumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.